Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurul Alia Ramadhani dengan NIM 20700122007. Mahasiswa Pendidikan Matematika kelas A angkatan 2022, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Al-Adin Makassar. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi matriks. Pengertian matriks. Matriks merupakan suatu susunan bilangan yang diatur berdasarkan baris dan kolom, serta disusun membentuk sebuah persegi atau sebuah persegi panjang. Contoh bentuk matriks. Nah, kita punya sebuah matriks A yang terdiri dari angka 2, 4, 6, 8. Nah, angka 2 dengan 4 ini kita sebut sebagai baris. Kemudian, angka 2 dengan 6 kita sebut sebagai kolom. Nah, matriks A ini kita katakan berordo 2 kali 2. Kemudian, kita punya lagi sebuah matriks B dengan ordo 3 kali 2. Sebenarnya apa sih ordo itu? Nah, ordo artinya baris dikali dengan kolom. Nah, seperti contoh pada matriks B ini. Barisnya ada 3 dan kolomnya ada 2. Kemudian contoh bentuk matriks lainnya, kita punya sebuah matriks C dengan ordo 3 kali 3. Berarti barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Kemudian kita punya matriks D dengan ordo 3 kali 4. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Operasi matriks. Nah, penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua buah matriks dapat dijumlahkan dan dikurangkan bila kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Nah, penjumlahan dan pengurangan matriks ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Contoh penjumlahan dan pengurangan matriks. Jika kita punya sebuah matriks P yang terdiri dari PQ, R, S, T, U. Kemudian kita juga punya sebuah matriks Q yang terdiri dari K, L, M, N, O, P. Nah, cara menjumlahkannya itu bagaimana? Nah, kita jumlahkan dengan elemen-elemen yang seletak. Seperti kita jumlahkan P dengan K, Q dengan L, R dengan M, S dengan N, T dengan O, kemudian U dengan P. Nah, cara itu juga berlaku untuk pengurangan. Kita kurangkan juga dengan elemen-elemen yang seletak. Nah, kita jumlahkan P dengan kurangkan P dengan K, W dengan L, R dengan M, S dengan N, T dengan O, kemudian U dengan P. Perkalian matriks. Nah, syarat dari perkalian matriks yaitu banyaknya kolom harus sama dengan banyaknya baris. Nah, contohnya jika kita punya sebuah matriks P yang beranggotakan P, Q, R, S. Kemudian kita punya juga matriks Q yang beranggotakan W, X, Y, Z. Nah, cara untuk melakukan perkalian antara P dengan Q yaitu dengan mengalihkan baris dengan kolomnya. Nah, seperti yang kita lihat di layar, P dikali W, kemudian kita jumlahkan dengan Q dikali Y. Kemudian R dikali W, kemudian kita jumlahkan dengan S dikali Y. Nah, untuk kanan atas kita lihat P dikali X, kemudian kita jumlahkan dengan Q dikali Z, kemudian R dikali X, kemudian kita jumlahkan dengan S kali Z. Transpose matriks. Transpose matriks merupakan suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran elemen baris dengan elemen kolom. Nah, contohnya kita punya sebuah matriks X yang anggotanya itu terdiri dari T, U, V, W, X, Y. Nah, yang menjadi baris di sini yaitu T dengan U. Kemudian yang menjadi kolom yaitu T, F dengan X. Nah, pada saat kita transposkan, yang menjadi baris akan berubah menjadi kolom. Yang menjadi kolom akan berubah menjadi baris. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. T, F, X, U, V, Y.
Ini adalah hasil dari transpose matriks X. Determinan matriks. Nah, determinan matriks merupakan nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur matriks persegi. Nah, syarat dari determinan matriks yaitu matriksnya harus dalam bentuk persegi. Jika matriksnya tidak dalam bentuk matriks persegi, maka determinan matriksnya tidak dapat kita hitung. Nah, di sini kita punya sebuah contoh. Jika kita punya matriks P yang beranggotakan P, Q, R, S, maka determinan matriks dari P ini adalah PS dikurang dengan QR. Inverse matrix. Nah, jika kita punya sebuah matriks P yang beranggotakan P, Q, R, S, maka inverse matriks dari P ini yaitu rumusnya P pangkat negatif 1 atau sering kita sebut dengan P inverse sama dengan seperdeterminan determinan P. Nah, determinan P yaitu PS dikurang dengan QR. Nah, kemudian kita kalikan dengan S min Q min R P. Nah, dapat kita lihat dari perkaliannya itu bahwa polanya berubah. Kan nilai matriks P itu P, Q, R, S. Nah, pada saat kita inverse kan, maka anggotanya itu berubah. Dari yang awalnya P, Q berubah menjadi S negatif Q. Kemudian baris yang kedua dari yang awalnya RS berubah menjadi min R dengan P. Nah, P dengan S itu bertukar, sedangkan Q dengan R berubah menjadi negatif. Thanks for watching.